kulluhum binnar illa wahidah. Faqila wa ma tilkal wahidah ya Rasulullah? Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam allati ana alaiha wa ashabi. Selagi akan berkelompok-kelompok umatku sesudahku nanti 73 kelompok. Seluruhnya masuk dalam neraka kecuali satu kelompok yang selamat. Sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang yang satu kelompok yang selamat itu, kelompok apa wahai Rasulullah? Maka beliau pun menjawab, yang selamat itu adalah kelompok yang sejalan dengan jalanku dan para sahabat-sahabatku. Nah, di antara 73 tadi, satu yang selamat, 72 artinya ke neraka. Yang 72 itu pertama kelompok Rafidiyah. Adapun kaum Rafidiyah maka yaitu 12 kaum, terbagi 12 lagi. Jadi 72 itu kelompok yang sesat, di antaranya Rafidiyah, dan di bawah Rafidiyah ini ada 12. Setengah daripada i'tiqad mereka itu, keyakinan mereka itu, Rafidiyah ini, bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu adalah ia turun dari langit serta keluar daripadanya awan uluhiyah, lalu ia masuk kepada rupa manusia, maka dikerjakannya lah beberapa pekerjaan yang menunjukkan atas ketuhanan. Setelah itu maka naik pula ke langit. Maka i'tiqad ini seperti i'tiqad setengah daripada kaum Nasara. Jadi ini di antara kelompok Rafidiyah yang 12 itu, ada yang beriktikad bahwa Sayyidina Ali itu turun dari langit. Dan berkelakuan seperti pekerjaan yang menunjukkan Tuhan, dan dia bukan wafat tapi naik ke langit. Nah, ini kelompok Rafidiyah bertentangan dengan kelompok yang selamat, kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, Sayyidina Ali itu adalah anak manusia yang lahir dari pasangan Abu Talib, ayahnya, dan ibunya Fatimah binti Asad. Nah, itu i'tiqad Ahlus Sunnah, bukan turun dari langit. Sayyidina Ali menurut i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah dilahirkan di Mekah 17 Maret 599 Masihi atau 13 Rajab 23 tahun sebelum hijrah. Wafatnya beliau 27 Januari 661 atau 21 Ramadan tahun 40 Hijriyah di Kufah, Irak, umur 62 tahun. Nah, itu i'tiqad kita. Bukan Sayyidina Ali itu turun di langit, tapi manusia yang lahir dari sepasang suami istri, Abu Talib bin Abdul Muttalib dengan Fatimah binti Asad. Benang sanak Sayyidina Ali dengan beberapa orang laki-laki, antara lain Talib, Aqil, dan Ja'far.
Nah, jadi manusia Sayyidina Ali itu menurut pendapat yang benar, bukan makhluk langit. Dan setengah mereka itu Rafidiyah tadi adalah i'tiqadnya bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itulah Nabiullah. Nabi sebujurnya itu Sayyidina Ali. Dan Jibril membawa wahyu kepada Muhammad itu tersalah. Mau tersalah kalaunya. Maka i'tiqad yang demikian itu kafir. Karena firman Allah Ta'ala, wa ma Muhammadun illa rasul. Yani tiada juga Muhammad itu melainkan Nabi pesuruh Allah Ta'ala. Dari Quran, wa ma Aliyun illa rasul. Wa ma Muhammadun illa rasul. Jadi ada kelompok di antara umat Nabi ini yang mengatakan bahwa sebujurnya yang Nabi itu Sayyidina Ali, bukan Muhammad. Cuma Jibril salah alamat. Nah, Jibril salah unjuk risalah. Tak unjuk ke Sayyidina Muhammad. Mestinya Ali. Nah itu kita masuk golongan Rafidiyah. Dan setengah mereka itu adalah i'tiqadnya bahwa Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu bersyarikat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada nubuwah kenabian. Jadi Nabi dengan Sayyidina Ali itu bersekutu. Ini Nabi ini dua. Ali dan Sayyidina Muhammad itu bersekutu jadi Nabi. Nah ini termasuk di bawah kelompok Rafidiyah juga. Maka i'tiqad ini kafir. I'tiqad ini kafir. Dan setengah mereka itu lagi kelompok Rafidiyah adalah i'tiqadnya bahwa khalifah itu Sayyidina Ali. Tiada lainnya. Khalifah pengganti Rasulullah, artinya khalifah itu pengganti Rasulullah. Ali tiada lainnya. Dan bahwa Abu Bakar dan Umar dan Utsman jadi kafir mereka itu tatkala mereka itu menerima jadi khalifah lain daripada Ali. Ada juga Rafidiyah itu yang mengatakan bahwa pengganti Rasulullah itu Sayyidina Ali. Abu Bakar, Umar, Utsman itu kafir karena mau diangkat jadi khalifah menggantikan Rasulullah, padahal ada Sayyidina Ali waktu itu. Padahalnya kafir Abu Bakar, Umar, Utsman itu. Nah ini kelompok Rafidiyah. Nah, setelah Nabi kita wafat, kada langsung disalatkan, dikuburkan Nabi. Ada dalam tarikh disebut sampai malam Rabu Nabi itu hanya dikubur. Hari Senin dulu wafatnya, malam Rabu dikubur. Kenapa? Karena sahabat sepakat kada akan mengubur Nabi sebelum ada khalifah. Nah jadi siapa pengganti Rasulullah itu? Nah sahabat ini macam-macam pilihan. Ada kelompok di antara sahabat Nabi yang menunjuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah. Apa dalilnya? Maka Abu Bakar Siddiq ditunjuk jadi khalifah. Karena beberapa hari Nabi sakit menjelang wafat itu, Nabi menunjuk Abu Bakar Siddiq menjadi imam. Muru Abu Bakrin bis shalah. Jadi Nabi suruh Abu Bakar jadi imam sembahyang. Jadi jar sahabat itu isyarat dari Nabi bahwa pengganti Sidin itu Abu Bakar. Karena Nabi nyuruh suruh Abu Bakar jadi imam sembahyang. Berarti isyarat dari Nabi pengganti aku kayaknya itu Abu Bakar. Yang satu itu. Kedua, Abu Bakar ini orang yang bersama-sama Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah.
Abu Bakar orang yang awal-awal masuk Islam dari luar keluarga Nabi. Abu Bakar yang pertama. Nah, jadi dengan dalil-dalil ini Abu Bakarlah yang berhak untuk menjadi khalifah. Nah, ini banyak sahabat-sahabat yang mendukung supaya Abu Bakar jadi khalifah. Ada sahabat lain lagi yang mendukung bahwa Umar jadi khalifah. Ada mau Abu Bakar, mesti Umar. Apa dalilnya? Karena ujar Nabi, seandainya sesudah aku nanti ada seorang Nabi, maka Umar yang jadi Nabi. Kan ada hadis Nabi, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar Nabi." Seandainya sesudahku nih ada lagi Nabi kina, itu Umar yang jadi Nabi. Nah ini udah sahabat dalil bahwa sesudah Nabi itu mesti Umar yang menggantinya. Nah sekelompok pendapat ini juga banyak juga pendukungnya. Ya banyak juga pendukungnya. Nah, ada lagi sekelompok ini Utsman yang cukup jadi khalifah. Apa dalilnya Utsman jadi khalifah itu? Nah, karena Utsman ini jadi menantu Nabi. Dua anak Nabi, Utsman kedua-duanya. Ruqayyah, Ummu Kulsum, Utsman. Begitu yang dua ini mati, meninggal anak Nabi ini. Ujar Nabi, seandainya ada lagi aku anak perempuan sampai 100 orang mati, tetap Utsman gua kawinkan. Mati lagi, Utsman lagi menantuku. Mati, Utsman lagi menantuku. Berarti Nabi sayang banget dengan Utsman ini. Ini mesti Utsman yang mengganti khalifah ini, yang menjadi khalifah. Ada juga kelompoknya yang pro Utsman nih. Ada lagi yang pro Sayyidina Ali. Nah mesti Ali yang menjadi khalifah. Karena waktu Nabi kita hijrah ke Madinah, itu Ali yang ditinggal di rumah, menunggu di Mekah. Dan Nabi kita pernah bersabda, ya Nabi, Ali minni wa ana min Ali. Aku adalah bagian dari diri Ali. Ali bagian daripada diriku. Jadi dia pendukung Sayyidina Ali, ini Ali jadi khalifah. Nah berebut macam-macam. Cuma karena terbanyak suara waktu itu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar pun gak ada mau jadi khalifah, maka jatuhlah khalifah ke tangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagian daripada kaum muslimin yang fanatik dengan Sayyidina Ali itu kada menerima itu. Pendukung Umar menerima, pendukung Utsman menerima Abu Bakar jadi khalifah. Sayyidina Ali pun menerima Abu Bakar Siddiq jadi khalifah. Cuma ada sebagian pendukung Sayyidina Ali yang kada terima bahwa yang jadi khalifah itu adalah Sayyidina Ali, dan Abu Bakar, Umar, Utsman itu kafir karena mau menjadi khalifah padahal ada Sayyidina Ali. Nah ini bagian dari kelompok Rafidiyah juga. Dan adalah mereka itu menyumpah akan Abu Bakar, menyumpahi akan Abu Bakar dan Umar dan Utsman dan akan sahabat yang lain. Dilebihkan oleh mereka itu akan segala tulan sahabat Sayyidina Ali daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa sahabat Sayyidina Ali itu lebih mulia daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini kelompok-kelompok yang masuk Rafidiyah. Sedangkan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, nah kita pengganti Rasulullah, khalifah pertama itu Abu Bakar Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Nah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan i'tikad kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, seluruh sahabat Nabi itu orang baik. Enggak ada yang fasik apalagi kafir. Nah ini kelompok Rafidiyah mengatakan bahwa sahabat Nabi itu Abu Bakar pada halnya kafir, Utsman, Umar pada halnya kafir. Padahal ini orang-orang sudah nyata-nyata dijamin Rasulullah termasuk dalam 10 orang yang ahli surga. Nah jadi i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah itu khalifah ada 4, dengan demikian urutannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan bahwa sahabat-sahabat Nabi itu adalah orang-orang baik. Karena dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Taubat ayat 100,
radhiyallahu anhum wa radu an wa'ad lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Di Quran dijelaskan bahwa sahabat-sahabat Nabi itu radhiyallahu anhum, Allah ridha dengan mereka. Wa radu anhu, mereka ridha terhadap Allah. Allah sediakan bagi para sahabat itu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal dalam surga itu selamanya. Nah, ini dalil bukti bahwa sahabat-sahabat Nabi itu semuanya orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lain dengan Rafidiyah tadi. Rafi itu ada semua sahabat baik. Ada sahabat yang baik, ada sahabat yang tidak baik. Sahabat-sahabat yang kada mengangkat Sayyidina Ali itu kafir. Sahabat-sahabat yang mendukung Sayyidina Ali itulah sahabat-sahabat yang selamat. Nah, yang Islam artinya. Jadi kita kada umpat jawab pendapat itu. Ini sahabat-sahabat Nabi ada 10 orang yang sudah dijamin masuk surga oleh Nabi kita. Termasuk 4 orang sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan 6 yang lainnya macam Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu orang-orang yang sudah dijamin masuk surga oleh Nabi. Nah, kemudian sahabat-sahabat ini sudah Nabi kita wafat, ini ada pertengkaran-pertengkaran, bahkan ada peperangan-peperangan. Sayyidina Ali orang yang dijamin masuk surga, pasti sudah. Talha bin Ubaidillah orang yang dijamin masuk surga. Zubair bin Awam orang yang dijamin masuk surga. Sudah Nabi kita wafat, mereka ini berkelahi, berperang. Talha dengan Zubair bergabung dengan Siti Aisyah. Di si pihak sini ada Sayyidina Ali, berperang. Kematian banyak mati. Maka mereka ini sahabat semuanya, orang yang dijamin ke surga. Nah, kayak apa kita menyikapi kalau ada kita mendengar sejarah-sejarah tentang perangnya mereka itu? Nah, oleh kita ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahwa mereka itu berperang semuanya berdasarkan ijtihad masing-masing. Berdasarkan ijtihad. Sayyidina Ali orang yang mampu berijtihad. Talha, Zubair orang yang mampu berijtihad. Nah, mereka berijtihad bahwa Sayyidina Ali berada di jalan yang salah. Ali berijtihad, Talha, Ubaidillah berada di jalan yang salah, berperang. Nah, lalu kita ini Ahlussunnah wal Jamaah, setiap orang-orang yang mampu berijtihad, kalau ijtihadnya benar, itu dapat pahala 2. Terus sabda Nabi mengatakan demikian. Apabila orang yang mampu berijtihad ini ijtihadnya salah, dapat pahala 1. Nah, jadi kedua-duanya kada ada yang salahnya. Kada yang salahnya. Jadi kita kada perlu memihak umpat ini, umpat itu, kada perlu. Karena semuanya dapat pahala. Nah, mana yang bujur ijtihadnya dapat pahala 2. Yang mana ijtihadnya salah dapat pahala 1. Kalau pengen kita ada baca buku atau mendengar orang ceramah tentang peperangan antara sahabat Nabi, kalau kita timbul memihak kena ke sini, memihak ke situ, kada perlu. Nah, itu sejarah yang sudah terjadi. Nah, jadi Imam Zubat dalam kitab Zubat disebutkan wa majara baina sahabi naskutu wa amma ajru ijtihad nusbitu. Apapun yang terjadi di masa sahabat, peperangan-peperangan itu naskutu, kita diam. Artinya kada perlu umpat sana umpat sini. Wa amma ajru ijtihad panusbitu, adapun pahala berijtihad tetap dapat mereka itu. Nah, jadi Talha yang berperang dengan Sayyidina Ali dapat pahala. Sayyidina Ali dapat pahala dalam peperangan itu karena sama-sama berijtihad. Ijtihad yang benar 2 diberi Tuhan pahala, ijtihad yang salah 1 diberi pahala. Karena mereka itu dianggap orang-orang yang mampu dalam kedudukan martabat berijtihad. Lain orang yang tidak mampu berijtihad, orang yang tidak mampu berijtihad itu menyesalah dapat dosa. Nanti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hanafi, Hambali itu imam-imam yang mampu untuk berijtihad. Quran hafal, hadis sekian ribu hafal. Nah, lalu
sampai mereka ke derajat untuk berijtihad mengeluarkan satu hukum. Kalau mereka salah dapat pahala tetap satu, bila jujur dapat pahala dua. Tapi kalau orang-orang yang kada sampai ke derajat ijtihad, berijtihad salah dapat dosa, Yang jadi untuk sahabat-sahabat Nabi itu, dalam i'tikad kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka semua sahabat Nabi itu orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyertai perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang baik, radhiyallahu anhum, Allah ridha daripada mereka. Nah, makanya setiap kali kita menyebut nama sahabat atau mendengar ada orang menyebut nama sahabat, kita disunnatkan mengucap radhiyallahu anhu. Berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Atau mendengar orang mengucap ada Umar bin Khattab, kita mendengar, kita disunatkan radhiyallahu anhu. Allah ridha daripadanya. Itu artinya radhiyallahu anhu, Allah telah ridha daripadanya. Nah, radhiyallahu anhu ini hanya gelar yang diberikan untuk sahabat. Itu bukan pada sahabat. Radhiyallahu anhu artinya Allah telah ridha. Kenapa wani mengatakan Allah ridha? Karena di Quran ada radhiyallahu anhum. Nah, di Quran ada sahabat itu radhiyallahu anhum. Jadi kita kalau dengar sahabat radhiyallahu an. Berkata sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu Quran mengatakan. Lain pada sahabat kan ada Quran mengucapkan radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i kada mau radhiyallahu anhu karena Syafi'i bukan sahabat. Imam Maliki kada mau radhiyallahu an. Itu radhiyallahu anhu ciri khas sudah untuk sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalaunya ada orang lain pada sahabat diberi radhiyallahu anhu, ini doa, mendoakan. Nah, kita mendoakan, bukan memastikan. Kalau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang diridai Allah, karena Abu Bakar sahabat. Kalau ada yang kada sahabat kita tambah radhiyallahu anhu, itu doa, mudahan sidin diridai Allah. Nah, itu artinya. Contoh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari radhiyallahu an. Nah, artinya apa? Mudahan sidin diridai Allah. Berbuat mudahan maka artinya, karena sidin kada sahabat Nabi. Tapi kalau sahabat Nabi kada ada lagi mudahannya, karena Allah sudah mengatakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, orang yang diridai Allah. Nah, itu. Kalau lain pada sahabat, Syafi'i radhiyallahu an, Syafi'i mudahan sidin diridai Allah. Maka itu artinya. Jangan memastikan orang yang tidak dijelaskan ridha kadanya Allah dengan ridha, itu kada boleh. Kita mendahului Allah. Allah hanya menjelaskan sahabat Nabi yang diridai radhiyallahu anhum. Kalau kita memastikan ada orang tabi'in Allah ridha, nah itu kita kada boleh. Tuhan jangan kada menyambat, Nabi kadanya kita nyambat lah radhiyallahu anhu. Nah, jadi kalau kita radhiyallahu anhu ini kepada bukan sahabat, artinya mudahan sidin diridai Allah. Jadi doa. Nah, jadi doa lain titel.